Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka diskusi kali ini. Pada pertemuan kali ini saya Acep Misbah Maulana. Di sini saya sebagai moderator dan ada teman saya yang menjadi pemateri, di antaranya ada Mumu Muhaimin, Isna Asyariah, Yusri Elmayanti, Meilina Irawanti, Rida Parida, Siti Rahayu Soleha, Ilham Ramadhani. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hubungan Pusat dan Daerah, Ibu Fitri Yuliawati. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai pembangunan infrastruktur di daerah Garut Selatan. Untuk mengefektifkan waktu, alangkah baiknya kita langsung ke pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Ayu Siti Rahayu Soleha. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pengertian infrastruktur pada ekonomi nasional merupakan infrastruktur memang merupakan sebuah unsur yang sangat penting gitu di sebuah negara. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dari alokasi pembiayaan lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital. Sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi menurut Kwi-Kianji 2002. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makroekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. 1900. Yang pertama, infrastruktur ekonomi yang merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities seperti tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, dan gas, kemudian publisi dan drainase, dan juga sektor transportasi lainnya seperti jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada infrastruktur sosial, yaitu meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi. Yang ketiga yaitu ada infrastruktur administrasi dan koordinasi. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Pengembangan infrastruktur tersebut dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar gitu, karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pengaruh infrastruktur terhadap ekonomi Indonesia. Nah, pengaruh infrastruktur terhadap memang dilihat dari berbagai aspek, seperti dalam infrastruktur ekonomi yang ada yang namanya infrastruktur telekomunikasi,
Yang dimana perkembangan telekomunikasi di Indonesia sendiri juga sudah sangat mengalami perubahan yang cukup berarti gitu. Ini dapat dilihat di mana pada saat ini informasi yang terbaru baik dari dalam negeri maupun informasi dari luar negeri. Apabila perkembangan informasi semakin meningkat dan membaik gitu, maka akan meningkatkan pula perekonomian di Indonesia. Dengan meningkatnya perekonomian, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi pula. Selain telekomunikasi, banyak beberapa hal seperti infrastruktur jalan. Ya, infrastruktur jalan juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pula. Seperti yang akan kita bahas, yaitu pengaruh infrastruktur yang ada di Garut Selatan. Begitupun dengan infrastruktur yang lain yang memang memiliki sebuah pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pengaruhnya juga seperti sekolah, rumah sakit, sangat diperhatikan gitu karena mampu menjadi sebuah roda penggerak kemajuan suatu bangsa. Infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam hal memajukan ekonomi sebuah negara. Tanpa adanya infrastruktur, semua kegiatan yang memajukan negara tidak bisa dicapai, sehingga infrastruktur akan menjadikan sebuah sarana yang penting di setiap. Silakan dilanjutkan moderator. Baik, terima kasih atas materi pertama yang telah disampaikan oleh Ayu. Untuk selanjutnya, kita ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Mumu dan Saudari Yusri Elmawanti. Waktu dan tempat kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini mungkin saya akan memberikan pembahasan mengenai alokasi dana perimbangan di Kabupaten Garut. Ya, kita ketahui bahwasannya salah satu faktor yang paling mempengaruhi daripada pembangunan suatu daerah itu adalah bagaimana alokasi anggaran yang diberikan kepada daerah tersebut. Di sini mungkin dana perimbangan kita harus ketahui dulu makna daripada dana perimbangan itu sendiri. Dana perimbangan itu didefinisikan sebagai dana yang berasal dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Regulasi mengenai dana perimbangan ini sendiri itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Kemudian dana perimbangan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dana bagi hasil. Di sana dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan juga sumber daya alam. Dalam pembagiannya, pemerintah daerah mendapatkan porsi yang lebih besar, tentunya yakni 10% untuk pemerintahan pusat dan 90% untuk pemerintahan daerah. Dan selanjutnya ada dana alokasi umum. Dana alokasi umum merupakan sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom, baik itu provinsi atau kota di Indonesia, yang setiapnya sebagaimana dana alokasi umum merupakan salah satu komponen belanja dari APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana alokasi umum ini ditujukan sebagai langkah pemerataan kemampuan keuangan dalam mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Proporsi pembagiannya sendiri sama seperti halnya tadi pada dana bagi hasil, yakni 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintahan daerah. Kemudian yang selanjutnya ada dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, provinsi, kabupaten atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan dari pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Kemudian dalam mekanismenya penyaluran dana alokasi khusus ini harus melalui beberapa tahapan seleksi yang didasarkan pada 3 kriteria. Yang pertama ada kriteria umum yang dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD setelah dikurangi belanja PNSD. Kemudian yang kedua ada kriteria khusus yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kemudian yang ketiga ada kriteria teknis yang disusun berdasarkan indikator-indikator tertentu yang dapat menggambarkan mengenai sarana dan prasarana serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Untuk selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya kepada Saudari Yusri. Mangga dilanjutkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Mumu, yaitu terkait rincian alokasi dana perimbangan Kabupaten Garut tahun 2021. Dalam daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2001 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kabupaten Garut mendapatkan kurang lebih 3 triliun rupiah. Yang ini terdiri dari beberapa pembagian. Yang pertama ada dana transfer umum. Dana transfer umum ini terdiri dari 60,3% dari TKDD. Dana transfer umum sendiri dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu dari dana bagi hasil sama dana alokasi umum. Dana bagi hasil sendiri terbagi ke dalam dari 2 bagian, yaitu dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil dari sumber daya alam. Yang kedua yaitu dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini terdiri dari 90,9% bagian dari TKDD. Selanjutnya yaitu yang kedua, dana transfer khusus. Dana transfer khusus ini terdiri dari 22,1% dari TKDD dan dibagi ke dalam 2, yaitu dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi non-fisik. Dana alokasi khusus sendiri ini terdiri dari 20,5% dari TKDD yang terdiri dari dana alokasi khusus fisik reguler dan dana alokasi khusus fisik penugasan. Dana alokasi fisik reguler ini terdiri dari reguler pendidikan, kesehatan dan KB, jalan, transportasi perdesaan, dan transportasi laut. Sedangkan dana alokasi khusus fisik penugasan yang terdiri dari penugasan kesehatan dan KB, jalan, air minum, sanitasi, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu bagian dari dana transfer khusus, yaitu dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus non-fisik ini terdiri dari bantuan operasional sekolah, ini 0%. Yang lainnya terbagi ke dalam BPO PAUD, BPO Pendidikan Kesetaraan, tunjangan profesi guru, SD, PNSD, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu dana insentif daerah yang terdiri dari 1,4% dari TKDD. Dana insentif daerah sendiri digunakan untuk membantu UMKM masyarakat di masa pandemi, serta pemerintah Garut juga memberikan dana insentif ini untuk para guru madrasah dan imam-imam di masjid. Yang terakhir yaitu dana desa. Dana desa ini 16,1% bagian dari TKDD. Dari alokasi tersebut dapat kita perhatikan bahwasannya Kabupaten Garut tidak mendapatkan alokasi anggaran dana khusus non-fisik untuk bantuan operasional sekolah. Hal ini tentunya berdampak pada pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan di Kabupaten Garut, khususnya di daerah Garut Selatan sendiri. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Saudara Mumu dan Saudari Yusri yang telah memaparkan materi yang kedua. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang ketiga yang akan dipaparkan langsung oleh Saudari Rida. Waktu dan tempat kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan mengenai kondisi infrastruktur Garut Selatan. Seperti yang kita ketahui, infrastruktur
suatu daerah dapat dikatakan berkembang apabila infrastrukturnya telah memenuhi standar-standar tertentu. Sedangkan kondisi Garut Selatan ini jauh dari kata tersebut gitu. Seperti yang pertama, fasilitas pendidikan tingkat lanjutan umum di beberapa wilayah masih belum tersedia. Di tingkat sekolah menengah atas, hanya ada beberapa negeri yang terdapat di kecamatan Garut Selatan. Contohnya di Kecamatan Cisewu. Dan untuk Kecamatan Talegong, Kecamatan Cikelet, dan Kecamatan Mekarmukti, dan untuk Caringin, tidak sedikit kebanyakan dari warga sana untuk bersekolah atau untuk mengambil pendidikan di Kecamatan Cisewu yang udah dilabeli sekolah negeri gitu. Kemudian untuk universitas tinggi, boleh slide selanjutnya untuk gambar. Nah, di samping kiri itu adalah STAI Muhammadiyah Mekah, STAI Muhammadiyah Cikelet, yang dimana kondisinya bisa diperhatikan. Universitas kebanyakan di Garut Selatan merupakan universitas yang menginduk dari universitas pusat atau universitas yang berada di Bandung. Jadi kebanyakan dari universitas di sini tidak berdiri sendiri, kecuali yang di sebelah kanan itu STISIP Sains di Mekarmukti. Meskipun itu berdiri sendiri, tapi kondisinya masih tidak layak untuk mengenyam pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian yang di mana universitas-universitas yang ada di Garut Selatan selain tidak memenuhi standar-standar tertentu, jarak dari pusat kota ke pusat sekolah juga masih jauh. Rata-rata paling dekat sekitar 160 kilometeran dari pusat kota. Slide sebelumnya. Yang kedua ada balai pengobatan, sangat kurang tersedia di Garut Selatan. Dan untuk rumah sakit sendiri hanya ada di Pamempek, dan itu pun rumah sakit swasta, dan kebanyakan pasien itu dirujuk kembali ke rumah sakit yang ada di Garut Kota gitu. Kemudian yang ketiga, keberadaan sarana dan prasarana perhubungan masih kurang seperti transformasi dan komunikasi. Dan untuk sarana dan prasarana seperti perekonomian misalnya, di Kecamatan Cisewu, pasar itu tidak setiap hari ada, hanya satu hari di satu desa. Dan itu telah mengurangi perekonomian di desa tersebut. Kemudian yang terakhir, akses jalan dan fasilitas kegiatan pendukung wisata masih kurang. Seperti yang kita lihat di gambar sebelah kiri dan sebelah kanan, jalan menuju Garut Selatan itu selain sempit, berbelok, kemudian di kiri bukit, di kanan jurang gitu. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk orang lain untuk mengetahui seperti apa kondisi di Garut Selatan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang sudah dipaparkan oleh Rida. Untuk selanjutnya, kita akan ke pemateri yang keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Isna dan Saudara Ilham. Waktu dan tempat kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Seperti yang kita semua tahu bahwa terdapat banyak sekali teori-teori dari para ilmuwan maupun konsep-konsep dari para ilmuwan mengenai pembangunan ini. Nah, salah satunya adalah dari Davidson dan juga dari Bintoro Cokroamidjojo. Nah, dari pengertian-pengertian mengenai pembangunan dapat dikategorikan bahwa pembangunan itu dapat berjalan harus sesuai dengan upaya maupun proses dan juga strategi. Nah, salah satunya ialah mengenai strategi dalam rencana pembangunan. Terdapat beberapa bagian mengenai strategi dalam rencana pembangunan. Yang pertama adalah menentukan tujuan dari pembangunan, yang kedua menentukan unsur dari pembangunan, yang ketiga menentukan indikator
keberhasilan dari pembangunan. Nah, mengenai tujuan dari pembangunan, itu haruslah sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi, maka tujuan ini harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Kemudian unsur-unsur dari dalam menjalankan pembangunan itu harus sesuai dengan wilayah dari pembangunan tersebut. Nah, dalam wilayah ini salah satu contohnya ialah mengenai kekayaan dari wilayah tersebut, dari pemerataan di wilayah tersebut, dan juga kualitas kehidupan dari wilayah tersebut. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan dari pembangunan. Nah, indikator keberhasilan dari pembangunan haruslah sesuai dengan tujuan dan juga dari unsur-unsur yang tadi. Indikator keberhasilan merupakan salah satu standar bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam upaya menciptakan pembangunan dan pemerataan pembangunan di tiap daerah. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Isna. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ilham. Namun setelah kita melihat kondisi Garut Selatan yang dijelaskan oleh Saudari Rida, maka untuk mengatasi hal tersebut, kiranya pemerintah daerah, khususnya pemerintah Garut, telah dilengkapi dengan berbagai macam kewenangan yang tentunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang di dalamnya juga terdapat aturan tentang pembangunan daerah yang terangkum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen penting seperti rancangan-rancangan pembangunan dari jangka panjang, menengah, dan tahunan. Nah, rancangan pembangunan ini telah diatur tentunya dalam undang-undang sebagai suatu sistem yang akan memfokuskan pembangunan infrastruktur berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan juga berkelanjutan. Tentunya pemerintah Garut pun memiliki rancangan pembangunan tersendiri yang terangkum dalam Perda Nomor 15 Tahun 2012. Kiranya landasan tersebut mampu mengatasi ketertinggalan Garut Selatan yang kini dianggap tertinggal. Tapi sangat disayangkan pemerintah Garut terlalu fokus dengan pembangunan Garut Kota atau daerah pusat. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur jangka menengah Kabupaten Garut tahun 2019 sampai 2024 ialah pembangunan jalan kabupaten sepanjang 829 km di wilayah di jalur jalan Sukagali sampai dengan Tarogong, tidak melewati jalur jalan Garut Selatan. Nah, maka kita meriset kembali terkait tanggapan pemerintah terhadap ketertinggalan Garut Selatan, dan hasilnya adalah pemerintah Garut telah menyiapkan dana sebesar 200 miliar untuk tanggung jawab sebagai tanggung jawab pemerintah Garut terhadap persiapan daerah otonomi baru Garut Selatan. Nah, dana itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan jalan kabupaten dan juga RSUD di tahun 2022 mendatang. Jadi dana tersebut digunakan untuk mengantarkan daerah Garut Selatan sebagai daerah otonomi baru, bukan sebagai daerah bagian Garut Kabupaten Garut pada umumnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham dan Saudari Isna yang telah memaparkan materi keempat. Untuk selanjutnya kita akan ke pemateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Melina Irawanti. Waktu dan tempat kepadanya saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai potensi ekonomi Garut Selatan berbasis sumber daya lokal. Ada 6 sektor yang sangat potensial yang untuk membantu mengembangkan daerah dari wilayah Garut Selatan tersebut. Pertama, sektor pertanian.
PDRB wilayah Garut Selatan masih didominasi oleh sektor pertanian, yaitu sekitar 58,40%. Namun, perkembangan sektor ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kedua, sektor perdagangan dan perindustrian. Kebijakan yang sementara ini diambil dalam sektor ini adalah dengan cara menambah proses produksi dengan adanya pengepakan dan pemasaran yang dibantu jalurnya oleh pemerintah. Juga terdapat agroindustri, skala rumahan atau home industry. Ketiga, sektor perkebunan dan kehutanan. Dari sektor ini terdapat budidaya tanaman, diantaranya seperti cabai, tomat, pisang, dan masih banyak lagi. Kemudian dari perkebunannya ada aren, nilam, teh, kelapa, karet, dan tebu, juga masih banyak lagi. Yang semuanya ini tersebar di 15 kecamatan yang terdapat di wilayah Garut Selatan. Kemudian yang keempat, sektor perikanan. Terdapat potensi budidaya tambak udang dan sebagainya, bahkan budidaya kepiting atau perikanan tangkap. Juga ada potensi dari pariwisata. Setidaknya ada 10 kawasan wisata dengan pantai indahnya di beberapa kecamatan di Garut Selatan yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata. Dan juga ada pariwisata budaya yang ada di Kampung Adat Duku. Kemudian yang terakhir dari sektor pertambangan dan energi. Nah, bahan tambang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Garut adalah bahan galian golongan C, dan bahan lainnya seperti perlit, obsidian, batu setengah permata, dan lain sebagainya. Pemanfaatan potensi dan keunggulan sektor-sektor tersebut akan sangat membantu untuk mengembangkan Garut Selatan. Maka diperlukan pembangunan infrastruktur guna mendukung pemanfaatan potensi dari sumber daya lokal yang ada, karena pemanfaatannya masih terhambat oleh beberapa sarana, terutama infrastruktur yang kurang mendukung. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Ya, baik, terima kasih Saudari Bailina Irawati yang telah memaparkan materi terakhir. Untuk kawan-kawan, terima kasih atas waktunya yang telah memaparkan materinya masing-masing, dari materi pertama sampai materi yang terakhir. Yang terhormat dosen pengampu hubungan pusat dan daerah Ibu Fitri Yuliawati. Dari hasil kesimpulan dari diskusi kali ini, yaitu mengenai pembangunan infrastruktur di daerah Garut Selatan, adalah bahwasannya pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang cukup besar gitu, untuk menuju pemerataan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sebuah daerah maupun negara dapat menghidupi dirinya sendiri. Setelah tercapainya infrastruktur yang baik, maka semua akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi di dalamnya. Pada saat ini memang pemerintahan di daerah didorong untuk terus berinovasi agar dapat makin mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing, terutama dari sektor yang ada di Garut Selatan seperti sektor perdagangan, perindustrian, pertanian, perkebunan, dan perhutanan, ataupun tujuan wisata seperti budaya dan seperti potensi dari pertambangan. Saat ini pemerintah daerah ini didorong untuk terus menciptakan lapangan kerja baru, seperti kegiatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Sebenarnya yang juga untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi penduduk daerah di Indonesia, terutama di daerah Garut Selatan. Karena faktor utama untuk membangun infrastruktur di Indonesia pastinya sangat membutuhkan akan pengelolaan dan keterlibatan dari tenaga masyarakat di Indonesia sendiri, seperti itu. Proyek infrastruktur ini juga untuk mengurangi waktu tempuh perjalanan ataupun mempercepat jalur logistik, tapi lebih jauh lagi mendorong dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Yang terhormat Ibu dosen, mungkin hasil diskusi ini kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.